Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 2, pembelajaran 6, halaman 141, 142, 144, 147, 148. Baik, kita langsung jawab di halaman 141. Ayo menulis. Pahamilah bacaan di atas, tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut. Dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi yang kita baca adalah bacaan tentang konferensi peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Itu yang dibaca ya dari halaman 139 sampai dengan halaman 140. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 141. Ya, seperti ini merupakan jawaban dari halaman 141. Kita baca satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kapan peristiwa KMB terjadi? Tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Di manakah peristiwa KMB diadakan? Di Den Haag, Belanda. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Apa hasil KMB? Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Adapun proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving, dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat. Baik, itu merupakan kunci jawaban di halaman 141. Nah, sekarang kita berada di halaman 142. Di halaman 142, kita diminta untuk melakukan studi kasus atau studi pustaka ya. Nah, tugas kita adalah mencari informasi melalui buku, surat kabar, majalah atau artikel di internet. Nah, setelah nanti kalian telah melakukan atau mencari informasi mengenai Republik Indonesia Serikat, kalian nanti akan tulis di kolom berikut ini. Baik, di sini saya sudah sediakan kunci jawaban untuk halaman 142. Apakah Republik Indonesia Serikat itu? Carilah informasi mengenai RIS. Informasi dapat kamu peroleh dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jawabannya, Republik Indonesia Serikat adalah suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan
tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Yang pertama adalah Republik Indonesia, Bijen Coms for Federal Overlage, BFO, dan Belanda. Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi yaitu Konstitusi RIS. Piagam Konstitusi RIS ditandatangani oleh para pimpinan negara daerah dari 16 negara atau daerah bagian Republik Indonesia Serikat, yaitu Mr. Susanto Tirtoprodjo dari negara Republik Indonesia menurut Perjanjian Renville. Kedua, Sultan Hamid II dari daerah istimewa Kalimantan Barat. Ketiga, Ideana Agung Gede Agung dari negara Indonesia Timur. Keempat, RAA Cakraningrat dari negara Madura. Kelima, Muhammad Hanafiyah dari daerah Banjar. Keenam, Muhammad Yusuf Rasidi dari Bangka. Ketujuh, KA Muhammad Yusuf dari Belitung. Kedelapan, Muhran bin Haji Ali dari Dayak Besar. 9, Dr. R.V. Sudijo dari Jawa Tengah. 10, Raden Sudarmo dari negara Jawa Timur. 11, Jamani dari Kalimantan Tenggara. 12, AP Sosronegoro dari Kalimantan Timur. 13, Mr. Jumhana Wiryatmaja dari negara Pasundan. Oke, itu untuk kunci jawaban halaman 142. Sekarang kita berada di halaman 144. Kita akan jawab, ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut. Diskusikan bersama teman-teman sekelompok 4-5 orang. Diskusikan atau tuliskan hasil diskusi kalian, lalu diskusikan bersama kelompok lain. Tuliskan hasil diskusi kalian dalam kotak berikut ini. 1. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah rela berkorban, artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Kedua, cinta tanah air, rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman. Kedua, sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Tidak akan melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan tanah air. 3. Setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita. Sekarang kita akan jawab di halaman 147. Langsung saja kita lihat pertanyaannya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudy dan Harry? Sikap yang ditunjukkan oleh Rudy dan Harry menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama dengan cara memberikan kesempatan teman-teman berbeda agama melakukan ibadah. Pertanyaan B. Apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Kerukunan akan selalu terjaga. Jika kerukunan selalu terjaga, maka nilai persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga pula. 2. Kita langsung ke pertanyaan yang A. Menurut pendapatmu, benarkah tindakan Nirma? Menurut saya tindakan Nirma kurang tepat karena memilih-milih teman yang kaya saja. Seharusnya Nirma berteman dengan siapapun. Pertanyaan B. Apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Mengapa demikian? Seorang anak seperti Nirma kemungkinan hanya akan memiliki sedikit teman, karena hanya berteman dengan orang kaya saja. Ketiga, langsung ke pertanyaannya. Bagaimana sebaiknya sikap Rina? Sikap Rina adalah tetap berteman dengan Irma, walau berbeda daerah, dengan tetap mengajak bermain dan belajar bersama. Di bawahnya, ayo renungkan di halaman 148 ini. Kita langsung saja jawab. Cara melakukannya yaitu 1. Menerima keberagaman suku, bangsa dan budaya. 3.
menyadari perbedaan dan bersifat terbuka. Itu 2 ya. Yang ketiga, mempelajari kesenian daerah lain. 4, mengembangkan budaya daerah sendiri. Baik, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran 6 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa video ini dibagikan ke teman kamu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.